Yang menjadi virus hari ini kita adalah ada dua hal penting, yaitu yang pertama adalah tentang salah satu ajaran yang bernama Salafi Wahabi. Ini menjadi virus. Mengapa menjadi virus? Saya katakan menjadi virus. Saya kebetulan tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, terorisme di Mabes Polri. Saya melekat bekerja sehari-hari dengan Densus 88. Dan saya harus mengakui jati diri saya, karena apa yang akan saya sampaikan ini adalah data-data dari temuan saya ketika saya berhadapan langsung dengan teroris-teroris yang baru ditangkap. Saya harus akui itu. Dan saya punya data berdasarkan pengalaman saya ketika saya bertatap muka dengan mereka. Saya pastikan 100% teroris yang ditangkap oleh Densus 88 berfaham Salafi Wahabi. Saya pastikan itu. Kalau ada yang mau bantah, silakan datanya ke saya. Jadi kalau kemudian ajaran-ajaran Salafi Wahabi mengharamkan maulidan, mereka melarang tahlilan, mereka melarang haul, teroris yang ditangkap oleh Densus 88 juga melarang hal yang sama. Perbedaannya di mana? Kok seolah-olah ajaran-ajaran dari ustadz-ustadz Wahabi ini kok kayaknya sejuk-sejuk semua? Pintu pembukanya adalah ustadz-ustadz yang hari ini beredar di media sosial dan juga di televisi. Itu pintu pembukanya. Produk terakhirnya itu adalah mereka yang bergabung dengan kelompok-kelompok teror yang bernama JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Saya 5 tahun di Amerika khusus mempelajari pergerakan-pergerakan kelompok radikal ini. Saya tinggal di Amerika, saya hidup di Amerika, saya belajar Islam di Amerika. Seseorang itu bisa menjadi teroris, mungkin dari tahap-tahapannya atau bahayanya atau gimana, Ustaz? Ini pertanyaan penting sekali. Bagaimana bisa seseorang itu menjadi teroris? Bahkan mungkin dahulu orang itu kita kenal senang kepada ilmu agama, senang ibadah, bagus akhlaknya. Kok terdengar dia sudah jadi teroris? Maka jemaah sekalian, bagaimana bisa seseorang itu menjadi teroris? Secara garis besarnya ada 5 tahapan seseorang itu dirubah menjadi teroris. Yang pertama adalah dia diajarkan pemahaman takfir, mengkafirkan yang tidak seharusnya dikafirkan. Kalau mengkafirkan yang seharusnya dikafirkan, itu ajaran syariat. Menyalahkan yang seharusnya salah, itu ajaran syariat. Syariat melarang kita membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Syariat menyuruh kita membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Tidak peduli seisi dunia menentang kita. Maka pemahaman takfir yang dimaksud di sini adalah mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa-dosa besar. Dan ini bid'ah pertama sekali muncul dalam Islam, yaitu bid'ah Khawarij. Dan di zaman ini, yang paling banyak mereka kafirkan adalah pemerintah. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mengatakan semua pemerintah di muka bumi ini kafir. Lalu setelah muncul negaranya ISIS, baru mereka bilang hanya satu yang beriman. Hanya ISIS. Negara yang tidak jelas. Sampai pemerintah yang mengatur, yang berkhidmah kepada Makkah dan Madinah, pemerintah Arab Saudi pun mereka kafirkan. Kalau pemerintah Arab Saudi saja mereka kafirkan, bagaimana lagi pemerintah yang lain? Nah, jemaah sekalian, sebab mereka mengkafirkan alasannya adalah pemerintah tidak berhukum dengan syariat. Maka ketahuilah, pandangan Ahlus Sunnah tidak sama dengan pandangan Khawarij. Memang betul ada dalilnya. Di surat Al-Maidah Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Wa man lam yahkum
Bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Dan ini biasanya jemaah sekalian, ayat pertama yang diajarkan kepada calon teroris. Biasanya ayat ini. Tapi bagaimana memahaminya? Mereka bawa kepada pemahaman mereka sendiri. Kalau kita kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW, di antaranya Turjumanul Quran, Habrul Ummah, Bahrul Ilm, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kufrun duna kufrin. Tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan adalah kufur kecil. Kenapa beliau menafsirkan seperti itu? Karena beliau tahu, para sahabat mengerti kapan ayat ini turun, tentang apa ayat ini berbicara. Ternyata jemaah sekalian, ayat tersebut bukan sedang berbicara tentang umat Islam, tapi berbicara tentang orang yang memang kafir. Sehingga ayat ini ketika digunakan untuk menghukumi kaum muslimin, status kufurnya berkurang. Menjadi kufur asghar, kufur kecil. Bukan berarti kita meremehkan kufur kecil. Kufur kecil adalah dosa terbesar setelah kufur besar. Tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir. Gak mungkin kita lebih tahu tentang ayat itu daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan ini perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Khawarij mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan karena itu adalah kufur kecil. Bahkan, andai kufur besar sekalipun, orang yang tadinya muslim lalu melakukan kufur besar yang membatalkan Islamnya, maka tidak otomatis dia bisa divonis kafir. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu, dan ada penghalang-penghalang yang harus terangkat. Baru dia bisa divonis kafir. Apalagi kalau faktanya dosa yang dia lakukan tidak sampai tingkat kekufuran. Iya. Ini yang pertama. Doktrin pengkafiran terutama terhadap pemerintah kaum muslimin. Dan ketahuilah, walhamdulillah, para ulama dan para da'i salafi yang terdepan dalam membantah doktrin pengkafiran ini. Dan menyadarkan orang yang mulai terpapar paham teroris. Bisa dibuktikan dalam tulisan-tulisan para da'i salafi atau dalam ceramah-ceramahnya. Ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua, mengajarkan untuk menghalalkan darah kepada mereka. Anak-anak muda ini menjadi teroris karena diajarkan penghalalan darah kaum muslimin. Karena kalau sudah divonis kafir, maka berikutnya adalah penghalalan darahnya. Artinya dia boleh dibunuh, nggak berdosa membunuhnya, bahkan harus dibunuh. Dan ini bahaya besar jemaah sekalian, menghilangkan satu nyawa itu luar biasa. Sangat berbahaya. Nyawa seorang muslim diperingatkan oleh Rasulullah SAW. La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Nyawa orang-orang kafir yang tidak berhak dibunuh. Contohnya orang kafir yang tinggal di negeri kita, di negeri kaum muslimin. Itu adalah jenis orang-orang kafir yang seharusnya dilindungi. Itu perintah syariat. Rasulullah SAW memberi peringatan keras. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina aman. Orang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin seperti perjanjian sebagai warga negara kita, maka siapa yang membunuhnya dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Tapi kalau sudah terdoktrin ini, maka tidak lama lagi menjadi teroris. Kemudian tahap yang ketiga, pemberontakan terhadap pemerintah yang zalim. Mereka panas-panasi para pemuda yang semangat beragama. Mereka manfaatkan dengan cara mencaci maki, menjelek-jelekkan pemerintah yang mereka anggap zalim. Sehingga terbakar amarah para pemuda ini.
untuk melakukan aksi-aksi. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah mengingatkan kita. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbit. Fa innahu man farakal jama'ata shibran famata famitatuhu jahiliyah. Barang siapa melihat pada diri pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, artinya perbuatan dosa atau menyelisih syariat, maka kata Nabi SAW, hendaklah dia sabar. Karena kalau dia memisahkan diri, memberontak, menentang, melawan pemerintahnya sejengkal saja, artinya walaupun sedikit, bentuk penentangannya itu sedikit, bentuk pemberontakannya itu nggak banyak, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, maka matinya adalah mati jahiliyah. Bukan maksudnya hadis ini dia mati kafir, tidak, tapi seperti orang-orang jahiliyah yang selalu memberontak kepada pemimpin mereka. Ini ucapan Nabi SAW, bukan ucapan ustaz. Orang yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin, dia mati jahiliyah. Dan ulama ahli sunnati wal jamaah sampai pada kata sepakat, haram memberontak kepada pemerintah muslim walaupun dia zalim. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ajma'a ahlus sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisqi. Ahlus sunnah sepakat, tidak boleh melengsarkan seorang pemimpin karena dosa-dosa besar yang dia lakukan. Kenapa jemaah sekalian? Apakah menyetujui dosa-dosa besar dan kezalimannya? Tidak. Tapi demi melakukan perbaikan dengan cara yang benar dan agar tidak muncul mudarat yang lebih besar. Mudarat yang lebih besar itu sangat banyak. Hilangnya keamanan, merebaknya rasa takut, sampai hilang nyawa, baik nyawa masyarakat maupun nyawa aparat. Kalau hilang satu nyawa saja itu sudah bahaya besar, apalagi hilang banyak nyawa. Dan ketahuilah, setiap hilang satu nyawa, orang yang menyebabkannya, misalkan orang yang memprovokasi massa untuk turun ke jalan, dan orang yang membunuh tanpa alasan yang benar, sama-sama mendapatkan dosa. Bukan hanya yang membunuh tanpa alasan yang benar, tapi provokatornya juga sama. Jadi ini yang ketiga, memanas-manasi mereka untuk membenci penguasa, sampai akhirnya memberontak. Dan pemberontakan itu ada dua macam. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Dan tidak mungkin terjadi pemberontakan dengan senjata sebelum didahului oleh pemberontakan dengan kata-kata. Bahkan pemberontakan pertama dalam Islam dengan kata-kata yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah, cikal bakalnya Khawarij. Dia sok menasihati Nabi Muhammad SAW di depan khalayak. I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berlaku adillah engkau wahai Muhammad karena kamu tidak berlaku adil. Maka menyebarkan aib-aib pemerintah di medsos, di YouTube, di jalan-jalan, di mimbar-mimbar. Ini jalan yang ditempuh oleh Khawarij. Itu kalau bermaksud menasihati. Bagaimana lagi kalau maksudnya cuma untuk membuat kekacauan atau dia ingin merampas jabatan, dia juga ingin menjadi penguasa, tentu lebih parah lagi. Andai dia bermaksud menasihati, melakukan perbaikan, itu cara yang salah. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan." Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Karena itu dampak buruknya bisa jadi lebih besar daripada manfaatnya. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dan ini termasuk yang paling berbahaya, menjauhkan kaum muslimin, terutama para pemuda yang semangat beragama, dari ilmu dan ulama. Yaitu dari ilmu yang benar, yang berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Dan ulama yang sebenarnya, yang hakiki, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka mereka jauhkan kaum muslimin dari ilmu yang benar dan dari para ulama yang hakiki. Yang mereka ajarkan adalah pemahaman-pemahaman mereka, doktrin-doktrin mereka, bukan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian mereka cela para ulama, mereka hina para ulama. Seringkali mereka menjuluki para ulama dengan ulama pemerintah, kaki tangan pemerintah.
antek-antek Amerika. Sebagian lagi mengatakan ulama haid dan nifas. Subhanallah. Banyak hinaan-hinaan mereka kepada ulama. Sebaliknya, orang-orang yang sebenarnya bukan ulama, mereka angkat-angkat. Mereka muliakan, mereka agung-agungkan. Jadilah para tokoh itu sebagai idola-idola anak muda, padahal tokoh-tokoh yang menyesatkan. Ini diantara metode mereka. Dan ini yang paling berbahaya. Karena 3 yang sebelumnya tidak akan terjadi sebelum yang keempat ini ditanamkan kepada anak muda tersebut. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian, barulah tahap aksi. Kalau pemikiran mereka sudah rusak, membenci para ulama, mengkafirkan kaum muslimin, membenci pemerintah, maka berikutnya tinggal aksi. Jadi secara ringkas, inilah 5 tahapan seseorang itu dirubah menjadi teroris dan penjelasan bantahannya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Kemudian Ustaz, berkaitan dengan masih teroris ya Ustaz. Di sisi lain itu seorang dai salafi itu mungkin orang yang paling gencar menjelaskan kepada umat bagaimana bahayanya teroris Ustaz. Cuman di sisi lain kita itu juga difitnah orang-orang yang mungkin memusuhi dakwah kita ya Ustaz. Itu kita dikatakan sering mensyirikkan, sering membid'ahkan. Itu adalah cikal bakal dari teroris gitu Ustaz. Baik. Mungkin gimana cara kita mungkin menjawab dengan tuduhan-tuduhan ini gitu Ustaz. Baik. Yang pertama, ini sangat kita sayangkan. Sikap yang tidak ilmiah dari sebagian orang-orang liberal dan orang-orang yang suka berbuat bid'ah, karena mereka tersinggung marah. Amalan-amalan mereka kita jelaskan bahwa itu adalah syirik, bahwa itu adalah bid'ah. Lalu mereka mencoba untuk memfitnah, untuk memutarbalikan fakta, bahwa kalau suka mensyirikan, membid'ahkan, itu bisa menjadi teroris atau cikal bakal teroris. Cuma karena mereka sakit hati atau marah karena amalan-amalan mereka dikritik. Sebab amalan mereka ternyata dalam syariat itu syirik atau bid'ah. Lalu mereka mengambil jalan yang tidak ilmiah dengan cara memfitnah dan memutarbalikkan fakta tanpa ada bukti ilmiah sedikit pun. Atau bukti yang melakukan orang lain tapi kita yang dituduh. Cuma dengan alasan, oh dia belajar kitab yang sama. Subhanallah. Ya, biasanya kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini ulama ahli sunnah wal jamaah, diakui oleh para ulama yang objektif, yang ilmiah. Ya, diantaranya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala. Beliau salah seorang ulama pakar dalam mazhab Syafi'i dan termasuk rujukan oleh para kiai yang bermazhab Syafi'i di negeri kita. Beliau memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, mengakui Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah seorang muslim, orang yang melakukan perbaikan, yang berdakwah kepada tauhid dan sunnah. Nah, jadi alasannya sederhana sekali. Karena teroris belajar kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Salafi juga belajar kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kan nggak ilmiah. Kenapa nggak sekalian aja? Teroris belajar Al-Quran, Salafi juga belajar Al-Quran. Dan semua umat Islam belajar Al-Quran, berarti semuanya teroris. Kan nggak ilmiah seperti itu. Jadi bukan salah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Salah pemahaman mereka. Beliau sangat sering membantah pemahaman Khawarij, pemahaman yang suka mengkafirkan tanpa bukti ilmiah, mengkafirkan yang tidak seharusnya dikafirkan. Beliau sering membantah dalam buku-bukunya. Jadi orang-orang teroris itu yang salah paham dengan ajaran-ajaran beliau. Jangan beliau yang disalahkan, jangan semua yang belajar kitab-kitab beliau disalahkan. Baik, ini yang pertama. Sayang sekali mereka menempuh cara yang tidak ilmiah, yang penuh dengan kecurangan dan pemutarbalikan fakta. Kemudian yang kedua, ini tuduhan sangat berbahaya. Kalau disebutkan secara mutlak, suka mensyirikkan, mengkafirkan, dan membid'ahkan, berarti itu hal yang buruk, bahkan bisa menjadikan seseorang itu teroris. Ini bahaya besar. Kenapa?
Karena itu secara langsung mencela Allah dan mencela Nabi Muhammad SAW. Allah yang mengkafirkan orang yang menghina Allah, menghina satu ajaran syariat, atau menjadikannya bahan tertawaan, lelucon, atau menghina Nabi Muhammad SAW. Dengan tegas Allah mengatakan, qad kafartum ba'da imanikum. Kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Allah mengajarkan kita mengkafirkan orang yang menghina Allah atau menghina ajaran syariat atau menghina Nabi Muhammad SAW. Maka Allah tegaskan, kul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya, ajarannya, syariatnya, dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok? Kalian jadikan bahan tertawaan, bahan lelucon, bahan stand up komedi. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu cari-cari alasan. Maksudnya walaupun kamu main-main, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Subhanallah, Allah langsung yang mengkafirkan orang yang melakukan itu dengan sebuah ucapan yang sangat tegas. Apakah Allah mengajarkan kita terorisme? Secara tidak langsung dia menuduh seperti itu. Nabi Muhammad SAW juga suka mensyirik-syirikan. Beliau bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat, dia telah berbuat syirik. Man raddathu atiratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Innar ruqa wat tamaima wat tiwala tasyirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, yaitu mantra-mantra para dukun, tamimah, jimat-jimat, dan atiwalah, sihir pelet, adalah syirik. Dan masih banyak lagi Rasulullah SAW mensyirik-syirikan. Jadi kalau mengatakan suka mensyirik-syirikan amalan orang lain, berarti secara tidak langsung menuduh Nabi SAW. Na'udzubillah. Begitu pula suka membid'ahkan. Nabi SAW yang pertama membid'ahkan, yang mengingatkan bahaya bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Nabi SAW yang membid'ahkan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dalam riwayat yang lain, wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Nabi SAW yang bilang begitu. Kalau kita mengatakan suka membid'ahkan akan jadi teroris, berarti na'udzubillah. Sama saja kita menuduh Nabi SAW mengajarkan kaum muslimin untuk jadi teroris. Ini kalimat yang sangat berbahaya sekali dan tidak ilmiah. Nah, justru jamaah sekalian, penyebab seseorang menjadi teroris karena bid'ah, yaitu pemahaman yang baru dalam Islam. Bahkan itulah bid'ah pertama dalam Islam, yaitu bid'ahnya Khawarij. Dan Khawarij adalah kelompok ahlul bid'ah pertama. Ya, ulama dalam buku-buku akidah menyebut ahlul bid'ah pertama golongan Khawarij. Justru berbuat bid'ah itulah akar daripada terorisme. Karena semua yang tidak berasal dari Islam lalu disandarkan kepada Islam, itu namanya bid'ah. Semua ajaran-ajaran apapun itu diklaim sebagai ajaran Islam, dianggap sebagai ajaran Islam, padahal tidak berasal dari Islam, itulah namanya bid'ah. Kalau mengandung peribadahan kepada selain Allah, itu namanya syirik. Kalau mengandung pengingkaran, pendustaan, atau pengolok-olokan terhadap syariat Allah, itu namanya kufur. Jadi jemaah sekalian, justru sebaliknya, yang menyebabkan seseorang itu jadi teroris karena bid'ah dalam agama, pemahaman baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi jemaah sekalian, kalimat ini sangat berbahaya kecuali orang mensyirikan yang bukan syirik. Nah, itu yang salah. Membid'ahkan yang ada dalilnya, itu yang salah. Jadi ini tidak mutlak salah. Ada mengkafirkan yang benar, ada mengkafirkan yang salah. Ada mensyirikan yang benar, ada mensyirikan yang salah. Ada membid'ahkan yang benar, ada membid'ahkan yang salah. Tergantung. Maka ini kan juga tidak ilmiah, mengeneralisir kan. Hal-hal yang berbeda. Ini tidak ilmiah sekali. Subhanallah. Barangkali seperti itu. Wallahu a'lam.
mungkin ini masih berkaitan juga dengan seorang dai salafi tadi, Ustaz. Salah satu tuduhan mereka juga itu seorang salafi itu anti dengan kearifan lokal itu, Ustaz. Nah, Ya, mungkin baik. dari kearifan lokal yang mereka maksud ya mungkin hal-hal yang kaitannya dengan itu kekayaan budaya Indonesia gitu kan, Ustaz. Nah, mungkin dari kita mensikapi hal ini mungkin ada penjelasannya, Ustaz. Baik. Ini juga contoh lain. Kritikan dan tuduhan yang jauh dari ilmiah. Jauh dari ilmu yang benar. Kenapa? Mengeneralisir semuanya. Seakan-akan semua yang disebut kearifan lokal itu sudah pasti benar, dan yang mengkritiknya sudah pasti salah. Yang seharusnya kita merinci, membedakan kearifan lokal yang bagaimana yang dimaksud, yang disalahkan oleh para dai salafi. Maka ketahuilah, yang disalahkan oleh para dai salafi adalah budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran agama, yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Dan itu tidak pantas disebut sebagai kearifan. Itu namanya kemungkaran. Semua yang bertentangan dengan ajaran yang turun dari Allah yang Maha Pencipta, yang Maha berilmu, yang Maha hikmah, yang Maha penyayang kepada hamba-hambanya, sehingga Dia turunkan ajaran-ajaran yang bermaslahat bagi para hamba. Maka semua yang bertentangan dengannya itu bukan sebuah kearifan. Apanya yang arif di situ? Melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha arif dan Maha bijaksana, Maha hikmah. Allah Al-Hakim. Al-Hakim itu bisa kita terjemahkan Maha arif, Maha bijaksana, Maha hikmah, yang Maha menentukan hukum. Justru itu sangat bertentangan dengan kearifan. Seperti budaya-budaya syirik, menyembah kepada selain Allah, membuat sesajen untuk setan-setan. Bahkan setan itu diyakini sebagai ratu pantai selatan. Subhanallah. Setan itu diyakini penguasa di gunung tertentu. Kemudian mereka menyembelih sebagai persembahan kepadanya. Lalu mereka sebut itu sedekah laut, sedekah bumi, dan kearifan lokal. Maka itu dalam Islam adalah dosa terbesar. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka menyembelih untuk selain Allah adalah syirik. Karena menyembelih itu ibadah. Makanya setiap tahun, setiap hari raya Idul Adha, kita menyembelih untuk kurban kepada Allah. Sehingga kalau kita menyembelih untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah, kita telah menyembahnya. Itu dosa terbesar. Sekaligus juga kebodohan terbesar. Menyembah makhluk yang lemah. Kemudian memboroskan makanan. Ya, bayangkan jemaah sekalian. Terkadang satu ekor kambing belum disembelih dilempar ke laut. Dan itu juga zalim kepada kambing. Atau kerbau disembelih, dipisahkan kepalanya dari tubuh, lalu kepalanya dilempar ke laut. Bayangkan, kalau dibuat makan orang miskin. Itu kan kebodohan dan pemborosan harta. Masa budaya-budaya seperti itu disebut kearifan lokal? Di mana akal sehat? Subhanallah. Masih banyak lagi budaya-budaya yang sangat jauh dari agama dan sangat jauh dari akal sehat. Masa semuanya disebut kearifan lokal? Jadi, kearifan lokal itu seringkali hanya klaim saja, bukan arif beneran. Tapi bertentangan dengan ajaran agama dan juga bertentangan dengan akal sehat. Menyia-nyiakan harta dan lain-lain. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian. Sesungguhnya, Islam tidaklah menentang adat istiadat. Tidaklah menentang budaya dengan ajaran Sang Pencipta. Sampai para ulama menyebutkan ada kaidah dalam Islam, al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sebuah hukum. Adat bisa menjadi sebuah hukum.
Tapi dengan syarat, tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Di antara penafsiran cara yang ma'ruf adalah yang sesuai adat kaumnya. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Apalagi kalau alasannya cuma karena itu warisan budaya nenek moyang. Maka ketahuilah, ini sebenarnya bukan hal baru. Menolak ajaran agama berdalih bahwa bertentangan dengan ajaran nenek moyang. Ini sudah dilakukan oleh semua penentang para rasul sejak dulu. Di antaranya Allah sebutkan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'an. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti ajaran yang Allah turunkan. Maka apa mereka jawab? Kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Budaya mereka, tradisi mereka, kearifan lokal mereka. Maka Allah membantah mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka dulu belum belajar agama. Dan bahkan belum mendapatkan hidayah, belum masuk Islam. Masih animisme, dinamisme. Percaya kepada berhala-berhala, patung-patung. Apakah mereka masih mau mengikuti juga? Jadi, kalau budaya itu bertentangan dengan akal sehat dan ajaran Islam, barulah itu yang kita tolak. Kalau sesuai dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan akal sehat, maka tidak masalah. Terlalu banyak budaya-budaya yang baik yang bisa kita wariskan dari nenek moyang kita. Iya. Wallahu a'lam. Mungkin